warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kholis, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa PPG 2303 11 708 11. Sekaligus juga mengajar di MTSN 2 Grobogan dengan mata pelajaran fikih. Hari ini Kamis tanggal 1 Februari 2024 akan membuat video pembelajaran sebagai tugas uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan dengan materi pokok sholat jamaah. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana kelas 7A? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Bisa semangat, alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita memohon kepada Allah ya, supaya nanti dalam perjalanan pembelajaran hari ini dimudahkan, dilancarkan dan diberikan ilmu yang manfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tolong kepada ketua kelas untuk memberi doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Dulu ya, kelas 7A. Anissa Dian, Areta Irmania, Sakit, Asaniatus, Ayatul Tamamil, Fariza, Zafira Melani. Oke ya. Di kelas 7A hari ini yang tidak masuk 2 orang, yaitu Areta sama Khairul Nisa ya. Yang keduanya sakit apa? Sakit cacat. Oke. Mari kita doakan semoga Areta dan Khairul Nisa segera sembuh ya. Amin ya rabbal. Sebelum kita belajar ya, apakah ada sampah-sampah yang ada di bawahmu? Coba dilihat semua bawahnya. Ada ya? Ya. Sepatunya sudah dipakai semua ya? Anak-anak semuanya untuk menumbuhkan cinta tanah air, cinta terhadap bangsa dan negara ini. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya. Sebelumnya, mari kita sambil berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibu. Kita membaca surat Al-Duha ya. Mari kita membaca surat Al-Duha bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kita semua harus memanfaatkan waktu yang telah diberikan Allah kepada kita ya dengan sebaik mungkin, yaitu kita dengan belajar dengan sungguh ya. Kita melanjutkan materi sebelumnya, kita review dulu. Coba masih ingatkah materi minggu lalu tentang apa? Iya. Apa? Khutbah Jumat. Betul tidak? Bagus. Khutbah tentang khutbah Jumat. Kemarin yang dipelajari tentang khutbah Jumat, dipelajari tentang syarat sahnya khutbah, gitu ya. Yang masih ingat tentang syarat khutbah? Suci dari hadas dan najis. Selanjutnya, iya, menutup aurat. Selanjutnya, oh iya, berdiri bagi yang mampu. Ya. Selanjutnya, oh iya, duduk sejenak di antara dua khutbah. Selanjutnya, harus terus-menerus di antara dua khutbah. Sekarang rukun khutbah ya. Nah, siapa yang masih ingat rukun khutbah? Ada 5 1 ya. Yang keras. Apa? Membaca hamdalah di dua khutbah. Biasanya khatib membaca apa? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, gitu ya. Ya bagus, berikut top. Selanjutnya rukun khutbah kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Bacanya apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Betul ya anak-anakku? Capai pembelajaran kali ini yaitu adalah analisis ketentuan sholat jamaah. Ya. Tujuan pembelajarannya 1. Kedua, yang ketiga, menunjukkan dasar hukum sholat jamaah berdasarkan kedua semuanya. Dilihat di papan tulis ya, itu ada gambar apa itu? Pesawat. Yang kedua pesawat ya. Pernah naik pesawat? Ya, pernah. Oh, pernah? Aduh, kasihan semuanya ya, termasuk Pak Pol juga. Gambarnya selanjutnya di sampingnya. Gambar apa ini? Insya Allah semuanya sudah pernah naik bis semua ya? Sholat di atas perahu. Terus sampingnya ya, sholat di jalan ya, sholat di jalan. Jadi kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Sholat, menjamak sholat di perjalanan. Terus menjamak sholat di perjalanan ini ya. Oke. Cakupan materi yang kita akan pelajari di materi sholat jamak yaitu adalah tentang pengertian. Ya, selanjutnya adalah syarat diperbolehkannya untuk menjamak sholat di apa saja. Selanjutnya adalah tentang dalil atau dasar hukum diperbolehkannya sholat jamak. Ya, yang terakhir adalah yang keempat tata cara pelaksanaan sholat ini. Kita mempelajari materi tentang sholat jamak itu kira-kira manfaatnya untuk kalian semuanya bagaimana? Nah, coba angkat tangan. Nah, kira-kira apa yang keras? Agar tahu tata cara melaksanakan sholat jamak di perjalanan, gitu ya. Anak-anakku saya tanya, kalian sudah melaksanakan sholat fardu, sholat khutbah sudah sempurna 5 waktu? Dan sholat ya. Nah, kecuali yang perempuan ketika haid, halangan ya. Yang laki-laki sholatnya sudah sempurna. Sudah, alhamdulillah ya. Nah, sholat yang kalian lakukan sehari-hari itu dalam keadaan normal. Tetapi kalau sholat jamak itu nanti sholat fardu dalam keadaan dalam perjalanan dan lainnya, ya, di kondisi yang tidak memungkinkan atau tidak seperti biasanya, gitu ya. Saya perlihatkan video, tolong kalian amati, ya, materi yang ada di dalam video tersebut, dipahami, terus nanti tolong
dicatat dirangkum. Siap? Siap ya? Siap. Tata cara sholat jamaah dalam bepergian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah, seseorang yang melakukan bepergian jauh diperbolehkan menggabungkan kedua waktu sholat ke dalam satu waktu. Penggabungan ini dinamakan dengan istilah sholat jamaah. Perbedaan antara jamaah dengan qashar adalah jika jamaah berarti menghimpun dua sholat menjadi satu, sedangkan qashar adalah mengurangi jumlah rakaat sholat. Keduanya merupakan rukhsah atau keringanan dari Allah untuk orang yang melakukan perjalanan jauh berdasarkan sejumlah riwayat hadis. Sebagian ulama fikih menetapkan kebolehan jamaah dan qashar sholat untuk perjalanan minimal 2 marhalah atau 16 farsah atau 48 mil atau 4 balik atau perjalanan 2 hari. Apabila dikonversi ke dalam satuan kilometer, menurut mayoritas ulama mengatakan 2 marhalah berjarak 119,9 km. Sebagian ulama berpendapat 2 marhalah berjarak 80,64 km. Ada juga yang mengatakan berjarak 88,704 km. Sedangkan ulama Hanafiyah menyebut 2 marhalah adalah jarak tempuh 96 km. Bagi musafir yang mempunyai tujuan jauh dengan memenuhi batas minimal jarak yang telah ditentukan, boleh menjamak sholat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Ketentuan menggabung sholat jamaah berlaku 2 paket, yaitu paket zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Apabila ingin melakukan paket zuhur asar dengan dilaksanakan pada waktu zuhur, maka hal ini disebut dengan istilah jamaah takdim. Begitu pula maghrib dengan isya, jika dilakukan pada waktu maghrib, namanya juga jamaah takdim. Dan apabila dilakukan pada waktu sholat yang akhir atau kedua, yaitu dilaksanakan pada waktu sholat asar atau isya, maka dinamakan jamaah takhir. 2. Sholat subuh tidak mempunyai gabungan paket. Oleh karena itu, sholat subuh tidak bisa dijamak dengan sholat lain. Demikian pula menggabungkan antara asar dengan maghrib karena berbeda paket, maka tidak bisa dijamak. Syarat jamak takdim. 1. Orang yang ingin melaksanakan sholat jamaah takdim harus berniat melakukan jamak takdim di dalam sholat pertama. Niat bisa dilaksanakan saat takbiratul ihram, di tengah sholat, atau bahkan sebelum salam. Namun, yang disunahkan niat jamaah takdim dilakukan saat takbiratul ihram sholat yang pertama. 2. Mendahulukan sholat yang awal, yaitu sholat duhur terlebih dahulu, baru kemudian sholat asar atau sholat maghrib baru isya. 3. Waktu sholat awal, waktu sholat duhur atau maghrib yang tersedia cukup untuk melaksanakan 2 sholat jamaah tersebut. 4. Mualah, berkesinambungan, maksudnya tidak ada pemisah yang lama, sekira 2 rakaat sholat yang ringan atau pendek antara sholat pertama dengan sholat kedua. 5. Ketika melaksanakan sholat yang kedua masih dalam perjalanan atau safar, meskipun setelah itu ia sampai di rumah sedangkan waktu yang kedua masih tersisa banyak. Misalkan ada orang Jakarta pulang Surabaya, ketika sampai di Semarang ia melaksanakan jamaah takdim. Setelah ia melanjutkan perjalanan, ia sampai rumahnya baru pukul 16.00, yang berarti waktu asar masih cukup. Orang ini tidak perlu lagi melakukan sholat asar karena jamaah takdimnya tadi sudah sah. 6. Mengetahui bahwa jamaah sholat diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Syarat jamaah takhir. 1. Niat jamaah takhir dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Jadi apabila ingin melakukan jamaah takhir di sholat asar, maka dalam waktu duhur sudah niat jika sholat duhurnya akan berjamaah nanti pada waktu asar. 2. Masih dalam posisi safar atau perjalanan saat sholat yang kedua. Contohnya sholat jamaah takdim. A. Sholat duhur dengan asar. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an bil 'ashri jamaah takdim lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat jamaah takdim dengan sholat asar fardhu karena Allah. Ya, belum paham? Atau masih bang? Oh iya, guys. Sekarang marhalah. Tadi ada marhalah tadi ya, 2 marhalah tadi ya. Marhalah itu apa? 2 marhalah. Oh iya, marhalah itu jarak, satuan jarak. Iya, satuan jarak betul ya. Wah, sana marhalah. Gitu ya. Kalau dikonversi ke kilometer, ya. Jadi berapa kilometer? 80,64 km. Para ulama mengkonversi 2 marhalah, berbeda-beda pendapatnya ya. Ada yang mengatakan
64 km. Terus selanjutnya ada 88,704 km. Apalagi sebelum 6 km. Apalagi ada yang mengatakan 119,9 km juga. Itu yang mayoritas ulama ya. Pendapat mayoritas. Saya buat kelompok ya, kelompok. Tapi per kelompoknya saya kasih LKPD yang berisi tentang masalah-masalah yang harus kalian pecahkan, ya. Gitu ya, paham? Nanti bisa dicari di referensi yang kalian bawa. Ya. Buku paket ada LKS juga, oke? Dan lain-lainnya, gitu ya. Saya kelompokkan ya, ini 4 orang. Nih, kelompok 1 ini ya. Terus kelompok 2 4 orang. Kelompok 3 dia 4 orang ya. Kelompok 4. Kelompok 5 nih, kelompok 5 4 orang. Kelompok 6. Terus kelompok 7 dia sebagian ke kelompok ya. 4 orang. Kalau nanti duduknya itu yang ini ke belakang ya. Diskusi ini ke belakang sini ya. Kelompok 3 ya, belakang ya. Kelompok 4 ke belakang. Oke, 2 orang di belakang. Kelompok 5 ya, ke belakang ya, belakang nih. Kelompok 7 ke belakang ya. Kelompok 1 ya. Yang mendapat masalah apa ini? Coba baca. Permasalahannya sudah paham enggak? Sudah paham? Dipahami dulu masalahnya. Sudah paham? Paham dulu ya. Jadi hujan deras, ya. Mau ke masjid, ya. Sampai ke masjid terus basah kuyup, ya. Nah ya. Nah, terus sampai masjid kok nggak sholat maghrib langsung, kok malah menunggu waktu isya. Jadi sholatnya maghrib sama isya itu di waktu isya. Bagaimana nanti? Itu ya, paham ya? Kelompok 2. Masalahnya apa? Dibaca yang keras. Saat berkumandang azan, salat berkumandang hujan sangat deras, batas seorang niatnya untuk salat jamaah di masjid. Tetapi dia melakukan salat jamaah takdim dulu dan asar. Di rumahnya karena takut pakaiannya basah kuyup. Apakah yang dilakukan dan sudah benar dan dirasa Paham tidak pertanyaan tadi? Pasal deskripsinya paham ya? Jadi hujan deras, biasanya dia sholat berjamaah di masjid, ya. Tapi dia tidak ke masjid. Tapi dia sholat duhur dan asar di rumah, jamaah takdim ya. Nah, boleh. Apakah boleh? Apakah dibenarkan ya? Terus alasannya cari ya. Paham sudah paham pertanyaannya? Nah, selanjutnya kelompok 3. Masalahnya sudah paham? Sudah paham tentang apa? Oh, sholat jamaah takdim ya, dilakukan sebelum dia berangkat. Jadi yang dilakukan itu boleh gitu ya. Terus alasannya harus tahu, gitu ya. Paham? Paham ya semuanya? Didiskusikan ya. Nah, lanjut. Kelompok masalahnya sudah paham? Sudah. Apa? Ini ya. Oh, pelaksanaan jamaah takdim. Terus di antara pelaksanaannya 2 sholat ada jeda waktu yang lama ya. Oh, gitu ya. Paham ya? Betul. Terus ya. Kelompok 5 ya. Tentang apa? Masalahnya apa? Permasalahannya apa? Melakukan jamaah takdim. Nah, tapi jarak rumahnya kan sholat itu 20 km. Nah, itu diperbolehkan ya. Terus tadi alasannya itu ya.
Paham ya? Rombongan Jaya Siswa dalam perjalanan jauh menuju Jakarta berjarak 6 km saat waktu yang ketiga, Anang meminta untuk berjalan dengan akhir karena dalam schedule perjalanan sama waktu Indonesia zona 3. Apakah yang dilakukan Anang itu sudah benar dan selesai? Sudah paham? Kira-kira apa? Kesimpulan pertanyaannya? Intinya apa? Anang berniat Niat jamak akhir di saat maghrib atau di waktu yang bersamaan. Paham ya? Apa diskusikan ya? Cari referensinya. Kelompok 7 ya. Kelompok 7 baca juga. Soalnya keras ya. Sudah kami pertanyaannya? Sudah paham? Paham ya? Apa tadi? Berjamak, takbir, isya. Nah, itu salah apa? Yang berjamak, takbir, isya. Terus subuhnya dikumpulkan 3 langsung. Di waktu subuh, di waktu apa? Di waktu isya ya. Nah, ini sudah paham ya pertanyaannya? Paham ya? Nah, diskusikan, cari referensinya ya jawabannya. Kelompok 1 ya. Sudah mencari referensinya? Ya, ketemu ya? Sudah ketemu. Mana? Ketemu di mana? Pakai. Kelompok 2 ya. Nah, sudah mencari referensinya? Ketemu ya? Di mana? Bukan pakai ya? Kelompok ya, dari tadi saya ketemu. Bukan referensinya. Gimana? Oke. Ya, betul ya. Jadi dipresentasikan ya. Kelompok 4 ya. Nah, bisa ketemu jawabannya? Ketemu ya? Jadi referensinya gimana? Oke, ketemu ya. Ya, oke, sana. Nah, terus nanti dipresentasikan di depan, oke? Kembali. Kelompok nomor 5. Dan sendiri tadi ya, sudah menemukan referensinya, menemukan permasalahannya, sudah ya? Sudah. Dapat dari mana? Oke. Nah, nanti didiskusikan, paham ya? Nomor 6 ya. Sudah diskusi tadi ya? Sudah menemukan referensinya? Siapanya ya? Jadi referensi apa? Sudah, ya. Ya, ya, nanti dipresentasikan, paham ya? Jadi kalian sudah mengemukakan jawaban kalian dari permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD ya. Sudah dikemukakan di LKPD loh, semuanya ya, semuanya. Oke. Terus jawaban kalian nanti kita presentasikan di depan. Nah, yang maju dahulu adalah nanti yang salah mengikuti instruksi dari Pak Nurmulis ya. Instruksinya itu apa? Kalau ada kata tepuk, maka tepuk. Paham? Kalau ada kata tepuk, maka tepuk. Nah, terus kalau ada kata angka 1, 2, 3 ya, nanti tepuknya berjumlah angka tersebut. Paham? Paham ya? Nah, paham enggak? Terus kalau tidak ada kata tepuk, maka jangan tepuk. Paham? Paham ya? Ini menguji konsentrasi kalian. Ye. Tepuk konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, 1. Yang maju kelompok 6. Tepuk tangan untuk kelompok 6 semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Tanya. Yang pertanyaannya, rombongan Jaya Siswa dalam perjalanan jauh menuju Jakarta yang berjarak kurang lebih 500 km saat waktu maghrib tiba, Anang meminta untuk berniat jamak takhir karena dalam schedule perjalanan salat maghrib dan isya berjamak takhir.
Intinya apa pertanyaannya? Kesimpulannya, Intinya apa pertanyaannya? saat waktu maghrib tiba, anak meminta untuk berniat jamaah takhir. Nah, jadi Jawaban yang dilakukan anak meminta teman-temannya untuk berniat jamaah takhir pada waktu maghrib itu sudah benar, karena syarat sahnya jamaah takhir yaitu harus berniat menjamak takhir pada waktu sholat yang pertama yaitu maghrib. nah, jadi intinya menjamak takhir di waktu isya, ya toh? Terus pada waktu maghrib, anak meminta teman-temannya untuk berniat menjamak takhir, ya. Apa yang dilakukan anak tuh benar, jamaknya benar ya, karena syaratnya jamak harus. Berniat pada waktu sholat takhir. Nah, jadi berniat jamak di waktu sholat yang pertama, paham? Paham ya? Ada yang kurang paham? Tanya. Ada yang kurang paham? Paham ya? Paham tenang. Ya udah. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Nah. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2. 1. Tepuk 3. 2. Nah, semua. Nah ya, tepuk tangan dong kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang disampaikan dari kerja kami. Dalam perjalanan yang sangat jauh pesan yang besar sedangkan 10 menit. Dia melaksanakan jamak takhir salat untuk berbeda. Karena dalam mendarat saat setelah 10 menit, maka Hasan melakukan jamak takhir pada salat untuk berbeda. Apa yang dilakukan Hasan dan Namanya apa? yang dilakukan Hasan tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Tidak dibenarkan. Terus? Oh ya, jadi yang benar adalah sholat maghrib dan isya itu jamak takhir, betul ya? Betul. Terus sholat subuhnya itu dilakukan di dalam pesawat sebisa mungkin, ya. Itu ya, paham ya? Karena apa? Karena jadwal mendaratnya pesawat itu setelah sholat subuh. Ya, makanya sholat subuh di dalam pesawat. Paham ya? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Ya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dan presentasi dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Soalnya dia naik motor saat pulang sekolah. Dia baru ingat kalau dia belum melakukan sholat zuhur. Lalu dia menuju masjid terdekat untuk melaksanakan sholat zuhur. Karena dia merasa dalam perjalanan setelah selesai sholat zuhur, dia melakukan sholat asar saat masih waktu zuhur. Sedangkan jarak sekolahnya rumahnya kurang lebih 20 km. Apa yang dilakukan Rian itu benar dan jelaskan alasannya. Nah, pertanyaannya apa intinya, Wes? Rian menjamak takbir sholat asarnya padahal jarak dari sekolah ke rumahnya hanya 20 km. Jawabannya apa? Yang dilakukan Rian tidak dibenarkan oleh syariat Islam karena jarak rumah Rian ke sekolah hanya 20 km dan diperbolehkannya menjamak salat itu jarak antara rumah dan sekolahnya minimal 119,9 km. Nah, bagus. Dari prestasi kelompok 5 tadi udah paham belum? Udah belum? Ada masalah? Pertanyaan? Oh iya. 90 km. 100 minimal 119,9 km ya. Nah, terus kalau 90 km gimana? Ada yang beda berapa lama ya? Terus kalau yang 119 km itu yang? Oh, yang mayoritas ulama. Terus ada yang mengatakan berapa? 80 km aja ya. Nah, terus? Oh,
ulama minimal jarak untuk boleh menjamak itu banyak versi. Jadi 90 km berbeda. Kalau versi mayoritas ulama itu tidak boleh, ya. Tapi kalau menurut pendapat ulama lain, boleh ya. Nah, boleh. Bagus jawabannya ya. Tepuk tangan dong untuk kelompok ini. Ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil tugas LKPI. Pertanyaannya adalah Rifki mau berpergian jauh ke Jakarta silaturahmi sama neneknya. Karena sebelum keberangkatan kereta HP memasuki waktu mundur dan diperkirakan tiba di Jakarta memasuki waktu isya. Maka Rifki menjaga sholat zuhur dan asarnya sebelum dia berangkat naik kereta. Apa yang dilakukan Rifki itu sudah benar dan jelaskan alasannya. Pertanyaannya ya, terus kesimpulannya pertanyaan gimana? Jadi menjamak sholat zuhur dan asar, menjamak takdim ya, menjamak takdim sholat zuhur dan asar sebelum waktu zuhur. Nah, gitu ya. Terus pertanyaan Pak, jawabannya? Yang menjelaskan konstitusi itu tidak dibenarkan oleh syariat Islam karena tidak diperbolehkan sholat sebelum pada waktunya. Yang harus dilakukan Rifki yaitu sholat di dalam kereta dan sebagainya. Boleh dijamak takdim ataupun secara formal. Nah, gitu ya. Ada yang tanya? Oh iya, Kak, ya. Sholat jamak di dalam kereta gimana Pak? Oh, tapi sholatnya jamak di dalam kereta ya. Nah, terus bagaimana? Sholat jamaknya? Tayamum di kereta gitu ya. Nah, terus sholatnya bagaimana? Ya, dalam kereta ngapain? Sholatnya bagaimana? Oh, duduk. Duduk ya. Karena bisa berdiri ya? Bisa. Ya. Jadi intinya apa? Tayamum karena mungkin gak ada air ya. Kalau gak ada air tayamum ya. Terus sholatnya bagaimana? Sholatnya semampunya. Kalau bisa berdiri wajib berdiri. Kalau bisa menghadap kiblat wajib kiblat. Kalau memungkinkan ya. Tapi kalau tidak memungkinkan semuanya itu nanti bisa duduk. Ya paham? Nah, nanti sholatnya wajib diqodho, paham? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, suaranya. Oh gitu ya. Dalam kondisi hujan tidak diperbolehkan jamak takhir ya. Jadi maghrib sama isya kok dilakukan pada waktu isya, nggak boleh pada waktu hujan, nggak boleh. Tapi yang diperbolehkan jamak takdim, yang diperbolehkan jamak takdim Pak ya. Jadi sholat maghrib hujan toh, kan berangkat hujan, ya toh. Sampai masjid, terus dia sholat apa? Maghrib dijamak sama isya. Ya, masih hujan terus ya. Boleh itu ya. Tapi kalau dilakukan pada waktu isya, boleh enggak? Tidak boleh. Paham ya? Ada yang tanya? Bisa paham ya? Ya, pertanyaan ada yuk. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi presentasi kalian dari semua kelompok ini berhasil dengan bagus. Semua tangan dulu, semua kelompok. Kelompoknya ke sini. Mereka PD-nya kerja kelompoknya ada sini ya. Bukan? Mari kita simpulkan materi yang sudah kalian dapat di pertemuan kali ini ya. Tadi tentang apa? Pertama tentang apa? Materinya pengertian ya. Pengertian sholat jamaah yang tahu, Acung. Oh ya, wes. Menyimpulkan pelaksanaan tugas baru dalam salah satu dari dua waktu. Ya, tugas pertama namanya jamaah
takdim. Terus kalau dilakukan pada waktu yang kedua namanya Mbak. Paham ya? Nah, tepuk tangan semangat atas perjalanan pembelajaran pada kali ini ya. Nah, mungkin apa? Kekurangannya mungkin dulu. Kekurangannya. Ayo langsung. Oh, banyak yang ngantuk. Oh, kurang fokus ya. Banyak ngantuk. Nah, bisa. Berarti siapa yang ngantuk tadi? Ada yang ngantuk ya. Ada yang ngantuk terus apa lagi? Oh iya. Oh, ada yang kurang keras ya. Nah, sekarang mungkin kelebihannya yang perlu kita pertahankan apa? Oh iya. Oh, materi video tadi yang ditampilkan ya. Nah, lewat proyektor tadi lebih mudah dipahami ya? Oh, adanya bagus. Kita pertahankan ya. Nah, apalagi kira-kira? Iya. Nah, menyenangkannya bagaimana? Oh, ada speakingnya. Oh iya. Tadi ya, tepuk-tepuk tadi ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, saya akan adakan evaluasi untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang materi dari pertemuan kali ini tentang sholat jamaah ya. Dikerjakan sekitar 10 menit ya. Dikerjakan sendiri, jangan menyontek temannya, paham? Ya, bukunya tolong ditaruh di tas semuanya. Udah ya, nih. Ini waktunya 10 menit. Ya. Waktu 10 menit sudah selesai. Dikumpulkan ya sekarang. Dikumpulkan buruan. Dikumpulkan ya buruan. Ayo di depan bagus ya. Dikumpulkan buruan. Untuk pertemuan berikutnya, setelah kita pelajari tentang sholat jamaah, adalah tentang sholat qashar. Tahu sholat qashar? Nanti bisa dipelajari di rumah. Anak-anakku untuk menutup pertemuan kita kali ini ya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal